balik lagi sama Mimin. Kali ini kita tuh akan membahas suatu mahakarya seharga 25 juta dolar. Kalian tau lah siapa? Karena udah baca judulnya kan? Oke, tanpa basa-basi, ayo kita bahas cuy. Sang Samurai yang Terlupakan. Bayangkan, sebuah mesin tempur seharga 25 juta dolar. Sebuah mahakarya dari tangan dingin Tamashiro, sang maestro robotika dunia. Dia bukan sekedar tumpukan baja, dia adalah seni yang bernapas dengan bodi berlapis krom ungu, layar LED yang menampilkan teks perintah di sepanjang lengannya, dan tulisan kanji di dadanya yang berarti Ultra Evil Man. Inilah Noisy Boy. Noisy Boy, Sang Steel Samurai yang pernah mengguncang panggung WRB, namun berakhir menjadi rongsokan di tangan seorang petarung yang putus asa cuy. Bagaimana robot secanggih ini bisa hancur dalam satu malam? Hari ini kita akan membedah sejarah, rahasia, teknologi, dan alasan dibalik kejatuhan sang legenda. Sebelum kita bahas kehancurannya, kita harus paham dulu cuy, siapa Noisy Boy sebenarnya. Jadi Noisy Boy bukan robot sembarangan. Dia diklasifikasikan sebagai Lightning Brasser level 5. Apa itu bang? Lightning Brasser level 5? Oke, dalam dunia robot boxing, biasanya robot hanya punya dua pilihan. Jadi robot besar yang lambat tapi kuat seperti tank, atau robot kecil yang lincah tapi lemah. Nah, Lightning Brasser adalah anomali cuy. Ini adalah kelas elit di mana sebuah robot memiliki kecepatan setingkat robot ringan, namun punya pukulan yang setara robot kelas berat. Noisy Boy ibarat mobil Formula One yang dipersenjatai meriam. Dia punya mesin modifikasi senilai 290.000 dolar yang mengeluarkan suara bedenging cuy, khas mesin jet. Inilah alasan kenapa dia tuh dijuluki Noisy. Namun kelas ini punya julukan rahasia, Glass Cannon atau meriam kaca. Dia sangat mematikan saat menyerang, tapi sangat rapuh cuy saat bertahan, karena lapisan armornya tuh harus dibuat tipis demi mengejar kecepatan kilat. Masa keemasan Noisy Boy terjadi di Liga Resmi WRB dengan rekor fantastis 15 kemenangan dan hanya satu kekalahan. Gila cuy. Satu-satunya yang bisa mengalahkannya itu hanyalah Rubicon pada tahun 2016-an. Itu pun karena sebuah pukulan keberuntungan. Setelah itu, Noisy Boy itu tidak lagi bertarung di Amerika. Dia menjalani tur pengasingan ke Jepang, London, hingga Brazil cuy. Di Brazil, dia tuh mendapatkan upgrade sistem perintah suara yang sangat kompleks. Dia memiliki 64 hard drive yang dilindungi keamanan kriptografi tingkat tinggi agar perangkat lunaknya tidak bisa dibajak secara teknologi. Dia adalah salah satu robot yang paling cerdas yang pernah diciptakan. Lalu datanglah tahun 2020 cuy. Titik balik yang menyedihkan cuy. Charlie Keaton itu membeli Noisy Boy hanya seharga 50.000 dolar. Harga sampah itu cuy. Untuk robot yang nilai pembuatannya tuh 25 juta dolar. Gila cuy. Charlie yang sombong ini langsung membawa Noisy Boy ke Crash Palace, sebuah arena bawah tanah yang liar untuk melawan Midas. Ini adalah kesalahan fatal. Noisy Boy adalah petarung teknis yang mengandalkan program. Saat dia mengeluarkan kombinasi Shogun Trinity atau Gravity Slam Upton, dia tuh tampak luar biasa. Namun, begitu Midas mulai menggunakan cara kotor, gerakan ilegal, sistem Noisy Boy mengalami delay. Dia tidak diprogram untuk menghadapi petarung jalanan. Sang samurai yang elegan itu akhirnya hancur, kehilangan lengan dan kepalanya di bawah sorakan penonton yang haus darah. Kalian bisa lihat di filmnya cuy. Tapi, tahukah kalian ada beberapa rahasia menarik tentang Noisy Boy yang jarang disadari? Jika kalian perhatikan di akhir film saat Max mengecat robot Atom, di latar belakang terlihat Charlie sedang mencoba memperbaiki bagian-bagian Noisy Boy, yang berarti dia tuh mungkin belum menyerah cuy pada Noisy Boy. Armor Noisy Boy sebenarnya bisa menyusut dan memanjang secara otomatis agar bisa memuat dalam kontainer penyimpanan yang sempit cuy. Dan ada kesalahan film cuy. Ada movie error di mana tulisan kanji di pundaknya tuh sering muncul dan hilang secara misterius saat adegan bertarung. Dan tahukah kalian salah satu serangan andalanya Wakizaishi Star Knight. Nah, apalah itu? Seperti ini bacaannya. Tolong Google Translate. Wakizashi Strike.
Nah, itu cuy. Diambil dari nama pedang pendek samurai yang menunjukkan betapa kentalnya unsur budaya Jepang pada robot ini cuy. Noisy Boy adalah pengingat bahwa dalam dunia robot boxing, teknologi setinggi apapun tidak akan berguna cuy, jika tidak dibarengi dengan strategi dan pemahaman antar handler dan robotnya. Dia adalah simbol keanggunan yang hancur karena ego manusia. Menurut kalian, jika Max mengendalikan Noisy Boy, apakah bisa mengalahkan Zeus dan menjadi juara dunia? Tulis teori kalian di komentar cuy. Jangan lupa like and subscribe cuy. Sampai jumpa di video berikutnya cuy.